Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas wajib 1, yaitu mata kuliah logika. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang jenis-jenis teorem. Teorem pada hakikatnya dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah 3 jenis teorem beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, teorem umum dan teorem khusus. Teorem umum adalah teorem yang dapat diterapkan pada banyak individu atau anggota suatu kelas. Teorem ini menunjukkan keseluruhan kelas atau kategori. Contohnya yaitu contoh pertama, manusia. Manusia dapat diterapkan pada setiap individu yang termasuk dalam kelas manusia. Kemudian teorem khusus adalah teorem yang hanya dapat diterapkan pada satu individu atau satu hal yang unik. Teorem ini menunjukkan pada entitas spesifik. Contoh, Soekarno hanya menunjuk pada satu individu presiden pertama Indonesia. Kemudian yang kedua, teorem kolektif dan teorem distributif. Teorem kolektif adalah teorem yang berlaku untuk sekelompok individu atau benda secara keseluruhan dan tidak berlaku jika diterapkan pada masing-masing anggota sekelompok tersebut secara terpisah. Contohnya, tim sepak bola berlaku keseluruhan kesebelasan, tetapi tidak bisa dinyatakan bahwa setiap pemain adalah tim sepak bola. Teorem distributif adalah teorem yang berlaku untuk setiap anggota dari satu kelas secara individu. Contohnya, mahasiswa. Jika kita mengatakan semua mahasiswa mengikuti ujian, maka berlaku untuk setiap individu. Teorem yang ketiga yaitu teorem konkret dan teorem abstrak. Teorem konkret adalah teorem yang menunjukkan pada suatu objek atau kualitas melekat pada suatu objek dan dapat diamati oleh mata. Contohnya meja kayu, langit biru, dan tinggi badan. Kemudian teorem abstrak adalah teorem yang menunjukkan pada suatu kualitas, karakteristik, atau hubungan yang terlepas dari objek tertentu. Teorem ini merujuk pada konsep atau ide. Contohnya, kemerdekaan merupakan konsep keadaan bebas yang tidak berwujud fisik. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu sesat pikir atau logical fallacy dan cara menghindarinya. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah secara logis. Meskipun mungkin terlihat meyakinkan secara psikologis, sesat pikir seringkali digunakan secara tidak sengaja maupun sengaja untuk mempengaruhi atau menyesatkan orang lain. Contohnya yaitu argumentum ad hominem, yaitu serangan pribadi, menyerang karakter atau pribadi lawan bicara daripada argumen yang mereka ajukan. Kemudian yang kedua, argumentum ad populum, yaitu mengklaim bahwa suatu hal benar atau baik karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh, semua orang menggunakan merek X, jadi merek X pasti yang terbaik. Popularitas tidak menjamin kualitas. Hindari logical fallacy ada 8, yaitu kenali jenis-jenis sesat pikir, kedua, berpikir kritis, yang ketiga, fokus pada argumen, bukan personalitas. Kemudian keempat, verifikasi informasi. Yang kelima, ajukan pertanyaan yang relevan. Yang keenam, berhati-hati dengan emosi. Yang ketujuh, refleksi diri. Yang kedelapan, belajar diri dari kesalahan. Oke, terima kasih. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Sukadi dari mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.